Jadi ini kehidupan di bawah kolong jembatan. Ini ada pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar yang tadi sudah disebutkan? Kumuh, Bu. Ya. Terus lagi. Layak huni, tidak layak huni. Tidak layak huni. Siapa tuh yang jawab? Benar, siapa tuh tadi yang jawab? Bagas. 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 Bagas ya, Gas? Oke, thank you. Tidak layak huni. Terus siapa lagi? Nah, yang masuk lagi. Kevin. Jadi Kevin. Tidak layak huni. Apa lagi kira-kira? Yang berpenyakit. Yang berpenyakit. Ya. Siapa tuh yang jawab? Boleh. Adi. Thank you. Ada Aji. tuh. Jangan minta nilai. Aji Saka, thank you. Oke, apa lagi kira-kira? Menyedihkan, ya memang. Terus apa lagi? Lingkungan yang lumayan kotor, Bu. Lingkungan yang lumayan kotor, thank you. Siapa lagi tuh, Aji? Iya, siapa? kotor. Ya, siapa namanya? Sebutkan namanya. Muhammad Alfi Lukman, Bu. M. Alfi Lukman. Alfi Lukman. Lukman. Iya. Oke. Thank you. Jadi sebelum nyebutin jawaban kalian, sebutin namanya dulu ya, karena saya akan buka lagi. Nggak mungkin saya buka-buka ruang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini saya buka PowerPoint, beda ruangannya, beda kelasnya. Jadi kalau kalian mau jawab atau mau nanya, sebutin namanya dulu ya, karena kita berada di ruang kelas radio. Oke, lanjut. Sudah ada jawabannya masing-masing. Tahulah ya tentang apa ini. Lanjut mengenai pembahasan kita. Sebagai makhluk sosial, kita wajib untuk memiliki rasa peka terhadap beragam permasalahan dalam masyarakat, serta turut aktif berkontribusi dalam penanganannya atau penanggulangannya atau pemecahan masalahnya. Adakah suatu masyarakat tidak pernah berhadapan dengan masalah sosial? Mungkin ya, semua hidup pasti ada masalah. Kita bernafas saja pun, dalam pernapasan pasti ada masalah. Orang kaya yang berkelimangan harta pun pasti ada masalah. Walaupun dia udah berfoya-foya, pasti nanti ada akan masalah. Begitupun dengan orang-orang yang kaum marginal atau kaum yang kebutuhannya khusus atau kurang atau miskin, itu pasti ada masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang memiliki berbagai dimensi atau beragam. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga besar masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai norma, harapan ataupun standar sosial yang ada. Ya, contoh yang tadi, nggak mungkin kan kita langsung bilang kayaknya ini nggak sesuai banget sama nilai, langsung kita bantai aja di rumah-rumahnya, kan nggak mungkin. Kita harus tetap menghargai meskipun itu sudah di luar dari nilai dan norma ataupun harapan kita. Karena dengan mereka mendirikan itu pasti akan ada masalah-masalah yang timbul 1, 2, dan 3 yang lainnya. Seperti banjir, kayak tadi yang ada tuh bantaran kali ya, buang sampah sembarangan kan. Harusnya kan buang sampah di tempatnya, di buang sampah. Kalau dengan kali itu air akan terus nggak bisa mengalir dengan semestinya kan, terpampat karena adanya sampah-sampah demikian. Lebih dari itu, suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial jika menimbulkan beragam penderitaan, kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Nah, dari kata penderitaan dan kerugian, kira-kira contohnya seperti apa sih? Kerugian dan penderitaan, baik fisik maupun fisik. Yuk, kira-kira contohnya seperti apa? Ya, selamat datang, Monida. Sehat,
bagian kayak mana Bu? Kayak yang tadi. Kenapa? Contohnya kira-kira yang termasuk dalam bagian penderitaan atau kekurangan atau kerugian baik fisik maupun non fisik itu kayak gimana sih? Siapa namanya? Saya. Namanya siapa? Namina. Apaan? Namanya siapa tadi yang jawab? Belum dijawab Bu. Oh, tadi mau jawab siapa tuh? Bagas Bu. Ya, Bagas. Apa Gas? Jawabannya Gas. Tahu belum. Ya, belum. Oke. Kerugian dan penderitaan baik fisik maupun non fisik. Kemudian kerugian yang dialami masyarakat baik fisik maupun non fisik, kira-kira apa ya? Sambil tunggu jawabannya. Ini pun mau lihat pasar hadir. Ini Bu, kalau buang sampah sembarangan dia kan menimbulkan penyakit tuh. Nah, jadi kemudian itu Kenapa Zaki? kan kalau buang sampah sekali dia penyakit kan. Kalau benar banjir, Ya, dia sudah terkena gara-gara Iya. banjir, gara-gara dia Bu. Oke, yang banjir sama penyakit itu bagian fisik sama non fisik yang mana? Non fisik. Yang non fisik yang mana? Yang Yang non fisik fisik yang banjir. mana? Banjir, non fisik. Ya, fisik banjir. Oke, fisik banjir. Terus Udah penyakitnya penyakitnya apa ya? fisik apa non fisik? Fisik juga. Kalau penyakit itu bisa dikatakan fisik ya. Penyakit itu bisa non fisik karena kan banyak kriteria penyakitnya. Yang nggak kelihatan bisa jadi kan. Kalau diare itu memang fisik, kan enggak non fisik karena di dalam tubuh kita nggak bisa lihat apa yang terjadi dalam keadaan tubuh kita di dalam, ya kan? Oke, thank you. Ada lagi? Pencurian. Membedakan fisik. Pencurian. Kenapa pencurian, Mbak? Siapa nih namanya? Nabila. Kenapa dengan pencurian, Nabila? Kalau fisik barang kita jadi hilang, kalau non fisiknya jadi takut karena bawa barang curian. Ya. Jadi non fisiknya psikologi seseorang merasa resah ya karena dia membawa barang yang bukan miliknya, takut ketahuan, nanti ditangkap segala macam dan hancur misalnya dia. Ini Bu, Terus fisiknya dia kehilangan benda. Apa Alfi? penambangan liar Bu. Penambangan liar. Kenapa dengan penambangan liar, Vi? Itu bisa membuat tanah longsor dan membuat cedera di daerah sekitar Bu. Oke, thank you. Tanah longsor itu nanti ada pertanyaan kembali. Itu termasuk dalam bencana alam atau tidak? Nanti kita bahas kembali di ruang berikutnya. Thank you, Alfi. Tapi benar, memang. Saya senang banget langsung ke poinnya. Bencana alam. Ini. Menurut Vincent and Parillo, kondisi sosial dapat disebutkan sebagai masalah sosial apabila terdapat beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode tertentu. Jadi ada waktunya, ada masanya. Terus kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat, lenyap dengan sendirinya. Tidak termasuk dalam kategori masalah sosial. Kira-kira apa ya? Dia itu termasuk dalam bagian masalah sosial, namun lambat laun dia hilang dan bukan bagian dari masalah sosial. Bagian-bagian masalah sosial. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Ini adalah masalah sosial memang kondisinya. Tapi lambat laun masalah itu lenyap dengan sendirinya. Dan itu pun tidak termasuk dalam kategori atau bagian dari permasalahan sosial. Pencurian tadi Bu, kenapa demikian? Apa yang membedakan antara pencuri dengan KKN? Kan bagiannya kan kondisi yang dianggap sebagai masalah, tapi dalam waktu singkat lenyap dengan sendirinya. Jadi orang udah gak mau membahas lagi, bodo amat. Makanya ada pembeda nih, ada jeda, ada jurang pemisah nih antara pencuri dengan KKN atau korupsi. Sama-sama mencuri lah ibaratnya.
Ada yang bisa jabarin? Korupsi itu apa? Materinya nongol kan? Materi kita masih ada nggak nongol di sana? Aduh sebentar, materi kita nongol nggak di sana? Ada nongol? Nongol Bu. Nongol. Tadi yang ngejawab siapa tuh? Tadi yang nongol, yang jawab tadi siapa? Iya, tadi mau jawab siapa? Ya tadi mau jawab siapa? Kalau korupsi sama pencuri, siapa tuh? Kalau dengan siapa di sana? Sebutkan nama. Kalau korupsi ngambil uang rakyat itu terus-menerus. Iya. Siapa ini? Nabila. Kenapa dia? Coba ulang dia. Kalau korupsi mengambil uang. Uang rakyatnya secara terus-menerus. Kalau maling kan kalau maling kan maksudnya nggak tiap hari gitu. Kalau korupsi ngambil uangnya secara besar-besaran. Oke, thank you. Secara merakyat. Oke, kalau korupsi secara merakyat, ibaratnya semua rakyat terus-terusan di dipencet, diambilin terus. Kalau maling ada programnya mungkin ya. Oke, lanjut. Apa kira-kira perbedaan? Thank you. Perbedaan yang lebih ke spesifiknya. Apa tuh kira-kira? Kalau penipuan kayak online. Iya. Ini dengan siapa, ayo? Muhammad Alfi Lukman. Alfi Lukman. Kenapa Itu dengan kan- penipuan, Vi? Ya banyak Bu yang kayak itu terus ya. Kerugiannya lebih dari pencuri, hampir sama dengan koruptor gitu. Iya. Hampir sama dengan korupsi. Ya, jadi ini memang dianggap sebagai masalah sosial dengan waktu singkat dia lenyap dengan sendirinya karena mungkin kalau orang kecil dicari, dicecer terus permasalahannya sampai dia dibumikan. Sedangkan orang-orang tertentu ibaratnya korupsi, ya kita udah dapet hasilnya, udah males ya ngebahas itu, ya udah lenyap dengan sendirinya kan permasalahan. Tapi itu bagian dari masalah sosial sebenarnya. Siapa sebenarnya dalangnya? Ya kan, contoh kayak kasusnya kemarin si Nazarudin ya kalau nggak salah kan, kalian nonton nggak beritanya? Sampai sekarang kan lenyap dengan sendirinya, tiba-tiba Nazarudin naik lagi ke permukaan, dia bebas. Tapi kasusnya entah selesai nggak selesai, karena orang udah kita juga udah jenuh gitu lah, siapa sih, pasti mereka lagi. Dan kita memang tahu, yang nggak tahu sih siapa merekanya, gitu kan. Itu jadi masalah sosial, bagian masalah sosial. Tapi dalangnya bukan termasuk dalam kasus masalah sosial sebenarnya. Paham? Thank you. Kita lanjut ke poin yang kedua menurut Vincent. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik maupun non-fisik, baik pada individu maupun semuanya masyarakat. Ini sudah dijabarkan tadi, antara maling dengan korupsi yang tadi sudah disebutkan Nabila. Ya, rakyat mengalami kalau yang korupsi mengalami krisis moneter berkepanjangan sampai saat ini. Namun nggak kelihatan kan? Pasti itu mengalami. Kayak misalnya sekarang kita lagi mau PJJ. Aduh, mau nyari pulsa bingung, orang tua udah banyak yang PHK gitu kan ibaratnya. Ya, seperti itu, baik fisik maupun non fisik sudah terbukti. Poin yang ketiga menurut Vincent yaitu merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Itu udah beruntun sekali dari sendi kehidupan perekonomian kita. Semakin yang tadinya orang miskin, semakin miskin. Ya, karena dia mau kerja, lapangan kebutuhan pekerjaannya sudah tertutup. Dia dapat pekerjaan di PHK. Karena dia mau kerja kembali, pakai syarat-syarat tertentu. Dia nggak bisa. Dia kerja misalnya mengemis, mengais, orang-orang mengucilkan, menganggap sepele, dan segala macam. Dikira yang dikasih pekerjaan, oke, dikasih percaya sama orang mengemis, kita kasih belas kasih, uangnya, imbalannya malah disalahgunakan, dibelikan dibelikan narkoba untuk dijual kembali. Itu udah melanggar dari
pada etik sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, psikologi, hukum itu sudah ada. Terus menimbulkan kebutuhan atau pemecahan atau permasalahan di dalamnya itu pasti ada. Lanjut, sedangkan menurut Erarov menyatakan bahwa tidak semua masalah sosial pada kehidupan manusia itu merupakan masalah sosial. Jadi menyatakan tidak semua masalah pada orang-orang, pada masyarakat, pada masalah sosial, iya pasti di dalamnya. Tapi kan bukan bagian dari bencana alam. Contohnya kayak gini. Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Bisa jadi karena satu, manusia dengan seenak-enaknya, dengan sombong dan angkuh membuang sampah sembarangan. Sehingga tanah berontak, adanya pergeseran terhadap tubuh tanah gitu ibaratnya. Sama halnya dengan kita aja bisa bergerak dan kita pun bisa merasakan sakit jikalau kita salah makan misalnya. Sama dengan tanah itu terkontaminasi, teracuni misalnya ya, dia nggak terima, akhirnya dia memuntahkan tanahnya ke daratan sehingga sekitarnya mengalami kerugian baik materi ataupun non materi, fisik maupun non fisik, rumah hancur ya kan. Terus dengan begitu mereka nggak bisa lagi bekerja, lahan perkebunannya sudah rata dengan tanahnya, harusnya dia bisa memetik hasilnya tidak bisa kembali karena sudah hancur, tertimbun ya kan. Makanya kenapa kita harus rajin memilah-milahkan sampah antara sampah organik dan non organik, karena sampah-sampah yang tidak bisa terurai oleh tanah dan prosesnya sangat lama itu akan membuat tanah tersebut kontaminasi. Sampai di sini paham? Lanjut, namun kondisi tersebut dapat berkembang menjadi masalah sosial apabila kemudian hari mempengaruhi proses hubungan sosial atau relasi sosial seperti melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, tadi saya bilang. Memaksa warga untuk mengungsi, mau nggak mau kita harus mengungsi, masa kita harus tidur lagi di bawah timbunan longsoran tanah tersebut, ya kan? Menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu pasti. Jelas ya. Lanjut. Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji. Ini bukan aja mengingat bahwa masalah kemiskinan telah ada sejak negara ini didirikan dan masih hadir hingga saat ini. Melainkan juga karena kini keberadaan semakin meresahkan masyarakat seiring dengan perkembangannya kesadaran warga terhadap hak untuk hidup itu nggak ada. Mempertahankan hidup pun juga terkekang. Dan meninggalkan taraf kehidupannya apalagi nggak bisa. Serta hak atas hidup tentram, adil, makmur, damai, aman, bahagia itu nggak ada. Padahal itu semua sudah tertera dalam UU nomor UU 39 tahun 2009 tentang hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini pun sudah dilahirkan, sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, semuanya dengan standar masing-masing. Namun ya karena keegoisan kita lah, hak asasi manusia kita sudah tidak lagi bisa dipergunakan. Demikian materi ini. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelar juga diceramahin. Kelar juga didongengin, yang ngantuk tambah ngantuk. Ayo, ada yang mau ditanyain? Ada? Oke, terima kasih untuk Alfi. Sudah ada nilainya. Nabila, Haikal, Bagas, Haji Saka. Ya, yang lainnya? Mau nanya, silakan. Kevin, Alfi jangan nanya-nanya lagi ya, karena sudah nilainya 90. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, jago anak kita. Panggil dulu siapa yang mau nanya.
ada di ruangan, jangan kemana-mana, apalagi tidur, bayi-bayi yang tidur jangan sampai ngiler. Iya Bu. Kapuk, kapuk. Ini daftar hadirnya yang belum diisi dong, baru ada beberapa orang yang sudah mengerti ya, yang baru mungkin. Ada di ruang chatnya ya. Siapa Bu? PTS. PTS-nya sekitar pertengahan. Oh. Belum, Bu Deni belum menginfokan. Nah, ini udah ada yang keluar ya? Siapa nih? Baru disebar daftar hadirnya. Ya, diisi daftar hadirnya, jangan keluar dulu. Assalamualaikum Bang Dimas. Baru bangun Om. Kemana aja Om? Kita ngebahas permasalahan sosial dalam masyarakat. Ya, sambil ditunggu ya. Hafiz masih di sini Hafiz. Ya, yang baru datang diisi daftar hadirnya. Yang penting
Ya, sisanya daftar hadiran deh ya. Udah boleh keluar, Bu. Ya Dimas, isi dulu daftar hadirnya Dimas. Sudah diisi belum, Dim? Oke. Ada di kolom chat. Ya. Oke, yang sudah boleh login, terima kasih. Semoga sehat selalu, jaga jarak aman, jangan lupa masker dan cuci tangan ya. Oke, sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.